Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak RW 015, kemudian yang terhormat Pak Ustadz Muhammad, yang terhormat Pak RT 006, yang nggak hafal nama beliau, Pak Suhandi ya, Pak. Mohon maaf Pak ya, saya jarang-jarang kesini kalau nggak diundang begini. Tapi saya sering main ke belakang sama anak. Ke ujung itu kapan selesainya gitu ya. Kemudian Pak RT Ari 003 yang saya hormati. Kemudian semua bapak-bapak dari panitia pembangunan musola Taubah, insya Allah dengan namanya saja Taubah ya, artinya bertobat gitu ya. Itu. Saya di sini diamanahkan sebagai sambutan, tapi saya nggak tahu sambutan apa coba. Kesambutan udah dibawa semua, beli-beli tadi semua. Mungkin saya sedikit, sedikit menceritakan ini aja kali ya. Masjid At-Tauhid itu gimana awal mulanya gitu ya. Mungkin itu biar pandangan buat panitia saja. Awal mulanya kita terbentuk panitia, bubar, terbentuk lagi panitia, digabungan dari 2 RT baru nyatu gitu ya. Nah setelah itu kita nyari donatur, ada donatur 2 yang ngarahin ke kita, satu dari Yayasan Bina Umat, satu lagi dari apa ya namanya, dari Bogor itu ya, Icra apa namanya gitu. Satu itu dia bangun dari awal seperti yang terjadi di Blok A, karena kita ada koordinasi dulu dengan Masjid Ar-Rasyid bagaimana proses pembangunan mereka, karena mereka kalau berurusan dengan begini memang kiamat katanya. Panitia itu luar biasa, kena caci, kena maki apalah gitu katanya. Ya udah, terus kenanya di mana? Sedangkan itu saja tukang, kemudian semua bahan masjid dari yayasan semua. Hanya makan saja yang kita kasih. Itu tukangnya minta jangan dikasih makanan yang mana ya katanya seadanya gitu. Maka minta makanannya ayam apa gitu kan. Udah ribut warga katanya kan gitu ya. Kemudian mereka menyumbang wajib 300 per kakak, 300.000 per kakak kalau nggak salah ya. Nah kemudian kita rapat di Masjid At-Tauhid, gimana caranya dengan pergambaran seperti itu. Akhirnya kita muncul mandiri pertama, kita sepakati mandiri. Terus saya arahkan, kalau mandiri kita punya jangka waktu pembangunan berapa tahun, gitu. Kalau punya jangka waktu panjang, oke, silakan kita mandiri. Tapi kalau kita butuh dalam setahun masjid selesai, kita nggak bisa menggunakan mandiri. Itu nekat namanya, bisa konyol. Banyak terjadi 3 kali 4 kali pergantian panitia gara-gara mandiri sebenarnya itu. Ya, akhirnya diremix, kita cari yayasan dan dari kita akhirnya mau Bina Umat 70-30, 70% dari mereka dana, 30% dari kita. Nah itu pun kita ditantangin sama yayasan. Tantanginnya gimana? Ketika kita datang ke sana, Bapak udah punya berapa? Kita udah punya 50 juta sebenarnya gitu kan. Oke lah gitu. Tapi itu belum nyata. Nyatanya hanya 30. Enggak apa-apa, yang penting sudah ada dana terkumpul 30 sampai 50, kami siap menambah. Kenapa? Karena Bapak akan membangun lebih dulu. Apa yang harus Bapak bangun? Bapak harus membangun semua pondasi dulu. Bapak foto, selesai pondasi itu dana baru kami cairkan. Kalau nggak seperti itu kan nggak bisa dana cair. Gitu. Oh ya sudah, kita sepakat ambil yayasan itu. Akhirnya kita dapat dana 242 juta. Kalau salah untuk bangun masjid. Nah, maka kita bikinlah dengan spek yang sangat bagus dan kuat sehingga kita dana dari kita pun juga berusaha. Nah, dari perjuangannya itu luar biasa. Nah, alhamdulillah di tengah perjalanan kita mendapati donatur-donatur seperti donatur apa namanya? Toilet sendiri itu langsung orang ada sendiri, kemudian granit depan mihrab mimbar itu ya Pak imam itu sendiri, kemudian lantai granit lantai itu satu orang itu 30 juta kalau nggak salah, terus yang atas loteng itu 30 juta satu orang juga itu donaturnya, kemudian besi semua pembesian itu satu orang juga donaturnya,
habis 30 juta berapa gitu ya. Nah, habis itu baru dana-dana enceran yang ada dari warga-warga. Dan alhamdulillah 6 bulan pas kalau nggak salah selesai itu masjid. Kita bangun gitu ya. Nah, memang di situ proposal kita nggak berhenti, terus berjalan, mengalir kemana saja. Dan di situ memang kita tekankan adalah untuk pembangunan masjid. Tidak ada namanya kita mengarahkan ke jeripayah siapa yang berharga, siapa yang harus dibayar. Nggak ada mikirin itu sama sekali. Gitu. Kalau kita mikirin itu sama sekali, wah mungkin udah repot gitu ya. Kapan mau ngasih makan orang segala macamnya. Nah, akhirnya kita mengeluarkan dana 561 juta. Tadi dari yayasan cuma 242 juta. Sisanya dari kita semua. Kita berusaha bersama-sama. Nah, ini kemudian alhamdulillah juga simpatisan warga yang dalam tenaga apa segala macamnya itu bekerja sama. Nah, kita sama-sama melihat dulu, mungkin dari yang Melodi juga ada yang membantu ya. Nah, itu begitu. Memang kemudian harus ada ketangkasan. Jadi ketangkasan itu maksudnya dari panitia itu jangan ada yang melo, harus kuat gitu. Apa kata orang ntar gitu kan. Mungkin waktu itu Pak RW manggil saya dan saya nggak datang tuh. Ya, saya paham bukan nggak datang itu maksudnya saya sengaja menjaganya supaya nanti tidak ada bercabang-cabang pembahasan gitu. Akhirnya setelah selesai semua saya bilang target saya harus selesai, sudah selesai baru tanya saya, jangan tanya saya dalam perjalanan gitu. Apalagi masalah dana ini segala macam, jangan tanya saya dalam perjalanan. Kalau target saya itu 1 tahun selesai, tunggu gitu kan. Tapi kalau nggak selesai dalam 1 tahun, panggil saya, begitu namanya panitia gitu ya. Jangan sampai ini berapa tahun ini berapa tahun nih, akhirnya kayak ada yang minta-minta itu loh, yang dia kopi habis itu minta kemana-mana kan, padahal bukan mesinnya nggak selesai gitu kan, tapi dia sakunya dapat gitu ya. Nah, itu yang diantisipasi. Kenapa? Itu jeleknya nanti panitia, di depan umum begitu. Itu lama banget, jangan-jangan uang udah dikantongin, akhirnya mulai tuh kecurigaan. Nah, kecurigaan itu yang kita patahkan kemarin itu. Kalau target kita membangun mulai tahun 2021, 2022 awal selesai, itu maksimal target kita begitu. Nah, jadi tanamkan target kita. Jadi kalau umpama kita mandiri itu maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun nggak selesai, nah itu bermasalah panitia itu. Begitu. Ya, itu udah dari pengalaman pembangunan masjid. Kalau 5 tahun nggak selesai masjidnya atau musolanya, nah itu berarti bermasalah. Tapi kalau selesai dalam target yang ditargetkan, jadi selama itu nggak boleh, walaupun KPK yang datang, walaupun siapa yang datang, selama target belum selesai nggak boleh masuk siapapun, walaupun pihak wilayah, gitu. Biar panitia menyelesaikan dengan targetnya. Kalau sudah detik-detik habis masa pembangunannya nggak selesai juga, panggil sebelum terjadi ini dari masyarakat sekitar kita. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau sekiranya mudah-mudahan Allah masih memberikan rezeki kepada donatur-donatur yang di Masjid At-Tauhid, insya Allah nanti saya arahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau-beliau itu pada masih mau mengarahkan. Kenapa? Karena sesuai dengan informasi yang saya dapat, untuk pembangunan masjid atau musola mereka siap-siap saja untuk meneruskan gitu, cari donaturnya gitu. Ini harus saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.